Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teks amnesti. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Fahri Akbar. Yang kedua, Muhammad Rizky Firmansyah. Yang ketiga, Nadia Khairila. Dan yang keempat, Nurul Sabila. Pengertian teks amnesti. Teks amnesti adalah pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi wajib pajak WP yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilakukannya teks amnesti ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Menurut situs resmi Ditjen Pajak, teks amnesti ialah program pemerintah untuk pengampunan kepada para wajib pajak yang berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana terkait perolehan harta kekayaan selama 1 tahun yang belum dilaporkan melalui SPT tahunan. Caranya dengan melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan dan seluruh tunggakan pajak. Penjelasan di atas menekankan bahwa program teks amnesti ini ditargetkan untuk mereka wajib pajak, terutama yang mempunyai harta kekayaan, namun belum melaporkan dan membayar pajak secara rutin sesuai dengan jumlah harta yang dimiliki dan melalui SPT tahunan. Mereka wajib pajak yang bisa terbebas dari segala tuntutan perpajakan selama ingin menjelaskan harta kekayaan yang dimiliki. Teks amnesti ini berlaku sejak disahkannya undang-undang tentang teks amnesti ini dan dibagi dalam 3 periode, yakni yang pertama dari tanggal disahkannya sampai 30 September 2016 dan tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta kekayaan sebesar 3%. Periode yang kedua dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016 dan tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta kekayaan sebesar 5%. Periode ketiga dari tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017 dan tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta kekayaan sebesar 8%. Sementara untuk deklarasi di luar negeri juga memiliki 3 periode. Periode yang pertama yakni 1 Juli sampai 30 September 2016 akan dikenakan 4%. Periode yang kedua yakni 1 Oktober sampai 31 Desember 2016 akan dikenakan 6%. Periode ketiga pada 1 Januari sampai 31 Maret 2017 akan dikenakan 10%. Yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, wajib pajak badan. Yang ketiga, wajib pajak yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dan yang keempat, orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak. B. Penandatangan di surat pernyataan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian atau dokumen lain yang dipersamakan bagi wajib pajak badan. Yang ketiga, penerima kuasa dalam pemimpin tertinggi. Persyaratan wajib pajak yang dapat memanfaatkan amnesti pajak. Yang pertama, memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Yang kedua, membayar uang tebusan. Yang ketiga, melunasi seluruh tunggakan pajak. Yang keempat, melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan. Yang kelima,
menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dan yang keenam, mencabut permohonan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, pembutulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan, banding, gugatan, dan atau peninjauan kembali dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan. Tax amnesty menurut para ahli. Yang pertama, menurut Baer dan Lebornac, sebagaimana dikutip Mikael dan Ross, mendefinisikan tax amnesty sebagai a limited time offered by the government to a specific group of taxpayer to pay a definite amount in exchange for forgiveness of a tax liability, including interest and penalties, relating to a previous tax periods, as well as freedom of legal processing. Yang kedua, menurut Jacques Mahelber, mengartikan tax amnesty seperti berikut ini. The possibility of paying tax is in exchange for the forgiveness of the amount of the tax liability, including interest and penalties, the waiver of criminal tax processing, and limitation to audit tax determination for a period of time. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tax amnesty adalah ditujukan untuk penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga pajak, serta juga termasuk di dalamnya penghapusan sanksi pidana. Tujuan tax amnesty: 1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Yang pertama, meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang. 3. Mendorong repatriasi modal atau aset. Yang keempat, transisi ke sistem perpajakan yang baru. Objek dan keuntungan mengikuti tax amnesty. Objek tax amnesty adalah mereka para wajib pajak WP yang belum melaporkan harta kekayaan serta terperinci kepada negara, rumah, kendaraan, tabungan, dan lain-lain, baik perorangan, perusahaan, atau sebuah badan usaha. Adapun keuntungan mengikuti program ini adalah penghapusan untuk semua pajak terutang, baik berupa PPh, pajak penghasilan, PPN, PPNBM, sanksi administrasi, denda, dan sanksi pidana. Kemudian dengan mengikuti program tax amnesty, maka WP terbebas dari pemeriksaan data atas kekayaan yang dimiliki. Opportunity, peluang dalam program tax amnesty. Yang pertama, program ini diharapkan dapat meningkatkan dana-dana masuk ke Indonesia yang cukup banyak disimpan di luar negeri. Di samping itu, dana-dana yang selama ini diparkir di luar negeri dapat kembali masuk ke tanah air bila pemerintah secepatnya menerapkan pengampunan pajak. Potensi dana yang mengalirkan diperkirakan berkisar $20 sampai 40 miliar atau setara 360 triliun rupiah menurut data Kadin tahun 2009. Dana tersebut disimpan di sejumlah bank di Singapura dan Australia. Yang kedua, semua negara telah sukses memberlakukan tax amnesty. Salah satunya diantaranya adalah Afrika Selatan, Korea Selatan, dan India. Yang ketiga, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi merupakan salah satu peluang untuk mewujudkan tujuan akhir guna mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. 4. Kondisi ekonomi Indonesia selama ini yang selalu membaik memberikan kesempatan untuk dapat diterapkannya
kebijakan taks amnesti. Yang kelima, taks amnesti dapat berpengaruh positif bagi pasar uang pada bursa efek Indonesia. Bila kebijakan ini diterapkan, maka mempunyai potensi terjadi penambahan emiten baru karena perusahaan-perusahaan tidak perlu khawatir atas permasalahan pajak yang telah lewat. Karena masalah perpajakan merupakan salah satu faktor yang dianggap memberatkan bagi calon emiten untuk mengubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka. Yang keenam, bila program taks amnesti berhasil diimplementasikan, maka pemerintah mempunyai beberapa keuntungan. Antara lain, pemerintah dapat mengkonsentrasikan atau memfokuskan pada upaya pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan diimplementasikan teks amnesti, maka aset recovery-nya lebih mudah karena tidak perlu melakukan penyidikan, penuntutan, dan proses hukum lainnya untuk mengambil aset koruptor. Aset recovery adalah perbandingan antara jumlah kerugian negara yang didakwakan dengan penyitaan aset atau pengembalian aset korupsi. Selama ini, persentase aset recovery masih relatif kecil. Persentase aset recovery dapat dijadikan acuan penentuan tarif teks amnesti. Kekurangan dan kelebihan teks amnesti. Kekurangan dan kelebihan teks amnesti tersebut terjadi pro dan kontra penambahan aturan mengenai teks amnesti ini. Kelemahan teks amnesti. Yang pertama, dianggap menyederai asas keadilan. Yang kedua, teks amnesti dikhawatirkan tidak berjalan secara konsisten. Banyak yang menilai jika kekurangan penerimaan pajak tidak hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pengampunan pajak tersebut. Yang ketiga, teks amnesti hanya beri karpet merah bagi koruptor. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra mengatakan teks amnesti dalam RAPBNP 2016 bukan untuk kepentingan masyarakat. Contoh analisa. Kelompok kami melakukan analisa pada suatu jurnal yang berjudul Analisis Implementasi Pengampunan Pajak Teks Amnesti di Indonesia. Dari jurnal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Teks amnesti dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar tujuan yang jelas dalam pelaksanaan teks amnesti. Yang kedua, salah satu kelemahan teks amnesti bila diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral hazard karena sarana dan prasarana. Keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan teks amnesti tersebut. Yang ketiga, implementasi teks amnesti dalam jangka pendek sebaiknya ditunda terlebih dahulu, menunggu kesiapan berbagai perangkat dan piranti hukum yang melandasi pelaksanaan kebijakan ini. Namun dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pemerintah, Dirjen Pajak dapat menerapkan kebijakan-kebijakan inovatif lainnya seperti sunset policy, tax holiday, dan lain-lain yang dapat menggantikan kebijakan tax amnesty yang masih mendapat pertentangan dari berbagai lapisan masyarakat. Apalagi, akhir-akhir ini ada kecenderungan tax avoidance sebagai efek kasus Gayus Tambunan. Saran. Ada beberapa saran yang dapat disampaikan terkait implementasi teks amnesti di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penerapan teks amnesti harus dilandasi payung hukum berupa undang-undang dan kejelasan syarat dan tujuannya. Yang kedua, pemberian kebijakan pengampunan pajak semestinya tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak WP, tetapi yang lebih penting lagi adalah memperbaiki kepatuhan WP sehingga pada jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Yang ketiga, implementasi teks amnesti dapat diterapkan bila syarat-syarat keterbukaan dan akses informasi terhadap masyarakat terpenuhi. Oleh karena itu, apabila teks amnesti akan diterapkan, harus menggunakan teks amnesti bersyarat.
Yang keempat, teks amnesti dapat diterapkan terutama pada bidang-bidang atau sektor-sektor industri tertentu saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan tax ratio dengan syarat terpenuhinya kesiapan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Kesimpulan, dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan teks amnesti ialah program pemerintah untuk pengampunan kepada para wajib pajak yang berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana terkait perolehan harta kekayaan selama 1 tahun yang belum dilaporkan melalui SPT tahunan. Caranya dengan melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan dan seluruh tunggakan pajak. Penjelasan di atas menekankan bahwa program tax amnesty ini ditargetkan untuk mereka wajib pajak, terutama yang mempunyai harta kekayaan namun belum melaporkan dan membayar pajak secara rutin sesuai dengan jumlah harta yang dimiliki dan melalui SPT tahunan. Mereka wajib pajak yang bisa terbebas dari segala tuntutan perpajakan selama ingin menjelaskan harta kekayaan yang dimiliki. Tujuan dari tax amnesty atau repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri untuk meningkatkan pertumbuhan nasional, lebih meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk perpajakan yang akan datang, meningkatkan penerimaan pajak tahun ini. Pada teks amnesti ini terdapat beberapa kebijakan pengampunan atau amnesti yang berbeda dengan yang dibagi dalam 3 periode. Pada periode pertama, jika periode pelaporan Oktober sampai dengan Desember 2015, maka tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta wajib sebesar 3%. Jika periode pajak yang dilaporkan bulan Januari sampai Juni 2016, maka tarif yang dikenakan sebanyak 5%, dan untuk periode Juli sampai Desember 2016 akan dikenakan pajak sebesar 8%. Persyaratan untuk mengikuti teks amnesti memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP, menyampaikan surat permohonan pengampunan nasional yang ditandatangani oleh orang pribadi atau badan, membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak yang tercantum dalam surat pemberitahuan tahunan SPT PPh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya sebagai penyaji ada salah ucap, ada salah kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.